apabila hari ini ada yang mengasih uang sekalipun banyaknya jumlahnya tuh 5.000 dinar. Satu dinar kita itulah satu dinar Arab itulah 4,25 gram emas. Anggap aja lah 4 juta kali 5.000 berapa ya? Itu uang emas lah, uang Arab dahulu, uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dirham, ada di dinar. Apabila sekalipun 5.000 dinar pun aku dikasih, akan kusumbangkan langsung kepada orang yang pertama sekali kutemui daripada fakir miskin. Kuat nilai himahnya, tidak lama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, rupanya jadi guru yun nih lah. Bukan pembakal nih lah, kalau pembakal kades, kalau bahasa Banjarnya kades itu Pak pembakal. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Nih saya ada hajat, nah ada sedikit terkabul hajat saya 5.000 dinar. Nah kata beliau, wah sudah, bergegas beliau tadi, orang alim tadi lah, alim dunia lah, bukan alim akhirat. Berjalan mencari orang miskin. Pada waktu itu ketemu dengan orang miskin yang lagi begunting di potongan rambut tuh, yang di dekat gerahas itu, nah Pak, di simpangan gerahas itu, nah pemotong rambut gunting dari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini benajar, bila hari ini dapat rezeki sebanyak apa juga pun, sekalipun 5.000 dinar, akan saya sumbangkan langsung kepada sampian. Jadi kata yang digunting tadi, si fakir miskin tadi lah, kenapa diserahkan aku? Aku tidak perlu banyak segini. Aku mulai rumah membawa duit cukup untuk hajatku, karena hajatku ini ingin potong rambut, sekedar duit untuk bayar tukang rambut. Ternyata yang tukang pemotong rambut tadi ini, yang pemotong rambut ini menyatakan gratis, makanya aku tidak bawa uang. Jadi aku tidak perlu uang ini. Kata si fakir miskin tadi, kasihkan aja sama yang tukang gunting di belakang kong ini. Nah. Jadi kata tukang gunting, aku berniat mulai hari ini aku bersedekah, sekalipun aku tidak punya uang, bersedekah keterampilan menggunting rambut. Pokoknya gratis hari ini siapapun yang menggunting. Jadi aku tidak perlu duit ini. Nah, pusing ulama tadi Pak, pusing. Jadi kemana aku nih membawa duit ini tadi? Terserah sampean aja sudah. Terserah sampean. Masa aja begini, uang banyak begini kok tidak mau? Saya mulai rumah, kata Pak Kiai miskin tadi, berniat mau mengunting, mau potong rambut. Dan saya akan mencari duit sekedar untuk bisa membiayai potong rambut. Ternyata gratis, tidak jadi aku mencari duit, kata fakir miskin tadi. Jadi kata yang tukang gunting, aku berniat hari ini siapapun bergunting rambut gratis. Nah, tidak perlu biaya. Aku tidak perlu, kata mereka berdua ini. Loh, kasihkan aja tuh nah sama pemulung. Masa duit sebanyak begini dikasihkan pemulung? Kamu ingatkah kata yang dua orang inilah yang dipotong rambut tadi lah sama yang memotong rambut, kamu ingatkah? Kamu itu masih ada pelitnya lagi. Yang namanya dermawan itu tidak pandang bulu. Bila banyak bulu, monyet yang paling banyak. Ya kalau nah, coba buktinya ini nah. Kamu ingat ya kami tegur kemarin, kamu tuh masih ada pelitnya lagi. Buktinya kami suruh kamu itu, kan ini bukan punya kamu lagi nih. Kami suruh kasihkan kepada pemulung sampah itu nah. Masa uang sebanyak begini dikasihkan? Nah, berarti masih ada merasa memiliki, masih bakhil lagi kamu. Ingatkah kemarin ditegur? Pikir ulama tadi. Berpikir. Ya Allah ya Rabbi. Wa mayyuka syuha an nafsihi faulaika humul muflihun. Di dalam surah Al-Hasyr juz yang 28, wa mayyuka syuha nafsihi, barang siapa yang dipeliharakan Allah Ta'ala
Suha itu paling lebih tinggi derajat kekikirannya daripada orang kikir. Kalau kikir itu masih apa? Kalau pelit atau kikir itu masih level bawah lah. Ada yang lebih kikir lagi. Suha namanya dalam bahasa Arab itu suha. Suha itu artinya kikir terhadap orang lain, kikir terhadap diri sendiri. Duit banyak nih lah, duit banyak. Untuk beli payung supaya ke masjid itu jangan kehujanan, tidak mau jual beli. Aja Pak Ustadznya menyinggung ya. Duit banyaknya nih di dalam kadut. Ini untuk beribadah aja dia berpikir bisa aja nanti berendong mampir ke rumah sini agak teduh sedikit jalan lagi. Bila hujan lagi teduh lagi di rumah sini. sampai aja nanti ke masjid aja. Tapi hakunlah berbasah-basah. Itu namanya kikir terhadap diri sendiri. Dunia untuk disimpannya saja, bahkan untuk dirinya sendiri dia kikir, bukan sebagai alat nih lah. Dunia itu bukan sebagai alat untuk keselamatan, untuk kenyamanan dia beribadah. Ini pakai sembahyangnya, bukan sembahyang lah, sholat aja tuh tanda orang tuh sangat kikirnya lah terhadap orang lain, terhadap diri sendiri. Ini yang paling bahaya. Wa may yukashuha an nafsihi, barang siapa yang dihindarkan Allah Ta'ala daripada kikir terhadap dirinya pribadi, faulaika humul muflihun, orang itu akan beruntung dunia akhirat. Kalau kikir terhadap orang lain masih wajar lah, siapa tahu dia ada keperluan. Tapi kalau sudah dengan orang lain kita kikir, terhadap diri sendiri kikir, hari ini kita makan pokoknya jatah sehari ini cuma 10.000, telur ya Allah sama nasi sama kecap 6.500 di warung. Nah itu cukup aja untuk 1 minggu. Gajinya berapa? Jutaan. Hutang tidak mau dibayar. Itu berarti kikir terhadap diri sendiri, tidak memikirkan keselamatan dia di akhirat. Itu namanya syuha. Ya sampai-sampai ceritanya itulah apabila baju keduniaan harganya sampai 500.000, cuma pada waktu mau sholat bajunya di sini cobloslah angka 2, di belakangnya tetap semangat di dalam memilih kami. Bila waktu sholat bajunya yang seperti itu, baju pembagian. Cuma bila baju ke mall, yalah, baju ke kantor itulah bajunya yang 2 juta. Ya Allah, itu namanya kikir terhadap diri sendiri. Bila sudah kikir terhadap diri sendiri, otomatis kikir terhadap orang lain. Sekalipun dia menampakkan dia bersedekah, itu tandanya dia bersedekah bukan karena Allah. Nah itu yang bahayanya. Luar biasa lah manusia, luar biasa manusia inilah terhadap diri sendiri aja kikir. Anak jelas-jelas sakit nih lah, jelas-jelas sakit sudah, nanti sembuh aja, jangan usah dibelikan obat aja, lumayan aja untuk makan besok. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa. Ini sudah dirinya sendiri dalam keluarganya sudah pelit. Bagaimana bisa mengurus orang lain? Orang ini kan tidak bisa dijadikan sebagai patokan pemimpin, tidak bisa. Apalagi mau berbagi, jelas-jelas tidak bisa sudah. Wa kana Hasanul Basri rahimahullah yaqul, musaramatul fasiki qurbatun illallahi ta'ala. Bermula memarahi orang fasik itu artinya kan kita benci benci karena Allah. Inilah Allah Ta'ala membenci kefasikan, maka kita benci terhadap orang pelaku kefasikan. Jadi kata Imam Hasanul Basri, ulama tabi'in, musaramatul fasiqi qurbatun illahi ta'ala, memarahi orang yang fasik itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu aja bila ada yang di jalan-jalan aja celananya pendek segini, itu kan orang fasik. Kan membuka aurat. Sudah tahu membuka aurat itu haram hukumnya. Lalu jalan-jalan celana pendek. Ini aurat menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik kan sesempakan itu aja Pak. Aurat kata Imam Malik. Nah, adapun itu Imam Syafi'i, pegangan Imam Syafi'i, lalu celana pendek segini.
Walau kita marahi omel-omeli orang tadi. Nah, ini bukan begitu maksudnya kata Imam Hasan al-Basri. Qultu, maka kujelaskan, kata pengarang kitab ini, qultu, ku kata, artinya kujelaskan. Maksud daripada perkataan Imam Hasan al-Basri itu adalah memarahi orang yang fasik adalah suatu ibadah kepada Allah. Itu termasuk nilai ibadah di sisi Allah. Maksud beliau, wa muraduhu musarimatuhu bil qalbi, memarahinya itu cukup di dalam hati. Amma fi zahiri, adapun memarahinya melalui mulut, pala tambagi musaratahu, maka tidak pantas bagi kamu memarahinya secara zahir, secara mulut. Apa? Li ajli taqwimi iwajihi, karena itu akan meluruskan, tujuannya karena meluruskan kebengkokannya. Wa tabghidihi fi sifati paski, membencinya itu karena sifat munafiknya. Fa inal fasiqa, karena soalnya orang yang fasik itu dalatu kulli da'in ilallah, orang fasik itu termasuk barang yang hilang daripada sekian orang-orang yang menuju Allah. Kalau kita marahi, kata beliau, inilah kita tidak mendapatkan ilmu hikmah. Nah, sampai ke situ tuh. Sampai ke situ. Pelajarannya. Jangan dimarahi, kata beliau, karena jangan memarahinya itu tujuannya untuk meluruskan kesalahan dia, atau memarahi dia itu, bencinya itu karena kefasikannya. Jangan kita itulah memarahinya itu karena ingin meluruskan yang bengkok kesalahan dia. Bukan apa, kita itu menasihati itu bukan tujuan untuk meluruskannya, bukan lah. Hati-hati inilah, ini karena ini ilmu hati, inilah ilmu hati, maka ini pandangan hati juga. Kalau kita meluruskan seseorang yang salah, itulah, itu pasti ada tujuan yang lain selain daripada Allah. Kan perbuatannya zahir nih lah, perbuatannya nampak nih lah, salah lah. Lalu hati kita ini kita ingin meluruskan yang supaya salah itu supaya benar. Yang kita yang diterbitkan di dalam hati ini adalah rasa kasih sayang saja. Jadi tujuan kita adalah memarahi dia itu karena rasa kasih sayang, bukan tujuan untuk meluruskan. Kalau kita ingin tujuan kita meluruskan, berarti kita merasa lurus. Nah, merasa lurus di dalam perjalanan berarti ada sedikit sifat ujub. Ujub itu sifat iblis pertama sama sekali. Memang sulit, jadi tergelincir hati sedikit sulit, gila. Tapi perlu, wajib kita pelajari ilmu yang seperti inilah. Jadi kata beliau, jangan memarahi dia, menasihatinya itu tujuannya untuk meluruskan kesalahan dia dan membenci dia itu pada sifat munafiknya. Kenapa? Kata beliau, kata ulama salaf kita, fa innal fasiqa, karena orang fasik itu dolatu kulli da'in ilallah, karena dia itu adalah salah satu barang yang hilang daripada sekian banyak orang-orang yang menuju Allah. Paham gak? Orang fasik itu adalah barang yang hilang. Artinya bisa ditemukan lah, bisa. Orang fasik itu adalah orang yang belok ke kiri daripada jalan Allah Ta'ala, tapi bisa diluruskan, bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi supaya kita inilah, yang pertama kewajiban kita karena kita kasih sayang, karena ini orang Islam. Yang kedua, supaya bukan sekadar itu yang kita dapatkan, adalah supaya kita dapat ilmu hikmah daripada pelajaran orang ini melakukan kesalahan, lalu kita meluruskannya. Tujuannya bukan meluruskan, tapi karena kasih sayang, supaya kita dapat ilmu hikmahnya. Kenapa? Karena adalah orang fasik itu, kata Abu Habas Sya'rani, adalah barang yang hilang daripada sekian banyak orang-orang yang menuju Allah. Yang namanya barang hilang dicari, ialah dicari karena kita sayang. Sama orang yang tercebur di parit itulah. Mau tidak mau kita yang pertama kita berkotor-kotor juga ikut terjun ke sana.
Yang kedua bukan kita marahi, tetapinya kita sayangi, kita bersihi, bukan dimarahi. Orang yang tercebur tuh kalau dimarahi makin ngambek. Adalah anak kita jatuh di parit lah, bodohnya ini misalnya adalah sudah tahu parit besar begini, sudah kotor begini, kok jatuh di sini? Bagaimana sih mata kamu? Kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu hikmah kalau kita memarahi demikian. Tapi kita ambil anak tadi, kita sucikan, baru kita tanya, jatuh tadi nak? Pasti dia akan mengatakan, dia sendiri yang anak tadi akan mengatakan sendiri, saya tadi Pak mau menolong orang, habis itu saya tersenggol, saya jatuh di sini. Jadi tidak kita marah. Dapatlah ilmu hikmah kita, dapat ilmu hikmah. Tapi kalau kita langsung omeli, marahi anak tadi, inilah kemana sih kamu ini dicari-cari? Ternyata jatuh di parit. Ini pasti kamu tidak lihat-lihat di mata jalan. Belum orang menjelaskan kita sudah sangka buruk. Coba lihat. Nah, orang yang tercebur seperti ini, inilah itu ditangkap tangannya, diangkat, dibersihkan. Nah, sama orang fasik itu temani, sucikan melalui apa? Dengan rasa kasih sayang. Adalah nasihat kita dengan kasih sayang. Jangan bertujuan, kata Imam Abu Basyari, tujuannya meluruskan kesalahan dia. Jangan. Nanti kita merasa sombong. Bila kita merasa sombong, pasti akan omelan yang akan keluar dari mulut kita, bukan nasihat lagi. Sedangkan Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu isinya, kata Rasul, nasihat saja, bukan memarahi. Ini salah-salah sedikit, celana agak ke bawah sedikit, ke lantai, bid'ah, sesat. Lah, agama aja kata Rasulullah nasihat, kenapa memaki-maki orang? Kan kita, nah, ini Anda mengambil akal secara baik. Jadi orang yang salah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu bukan kita itu benci terhadap mereka melalui kita marah, bukan. Kita itu cuma memarahi mereka, tanda sayang kita, supaya kita mendapatkan ilmu hikmah. Sama anak tadi, anak yang tercebur di parit, kotor badannya, bajunya kotor, padahal baru kita belikan bajunya tadi. Kalau orang-orang yang penuh hikmah, diangkatnya anak tadi, diberendiinya. Nanti dia akan ngomong sendiri, Pak. Tanpa kita tanya, dia akan ngomong sendiri, Pak, maaf ya, baju sampean belikan yang baru tadi kotor, Pak ya. Tidak apa-apa, nak. Kalau ada yang kotor, berarti ada yang bersih. Kalau ada yang hilang, berarti akan ada yang datang. Karena itu mukhalafatul hawadis, selalu berlaku di alam ini. Pak, tadi saya mau menolong anak-anak, terus habis itu saya yang terpeleset, ya jatuh di sini. Masya Allah, terpandang kita anak kita tadi, Masya Allah, luar biasanya kamu nak. Dapat ilmu hikmah kita. Ternyata anakku ini lebih kasih sayangnya terhadap makhluk ketimbang aku. Lalu sangka baik terus, ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa zahir dan batin kita, diselamatkan kita daripada penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita ini panjang dan lagi berkah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa la kullatin sholih ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.